Halo, selamat malam. Senang rasanya bisa nemenin kamu di obrolan kita kali ini. Pernah nggak sih kamu suka sama seseorang? Udah bertahun-tahun rasanya, situasinya juga kayaknya udah pas. Tapi, tiap kali mau ngambil langkah, ada suara kecil yang nahan kamu dan bilang, tunggu, aku belum siap. Malam ini kita bakal deep talk santai. Kita akan membedah materi yang relate banget soal masa penantian, ketakutan, dan atasi sebenarnya arti kesiapan itu, mengambil insight dari penjelasan Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Kita cari tahu bareng-bareng ya, apakah ketakutan kita selama ini tuh beralasan, atau jangan-jangan kita cuma butuh perspektif baru aja. Pertanyaan besarnya adalah, udah 5 tahun berlalu, kok bisa-bisanya masih ngerasa belum siap? Jujur, ini banyak banget dialamin sama teman-teman di luar sana. Di materi yang kita bedah, ada satu kisah nyata yang relate banget. Jadi ada orang yang nolak pujaan hatinya 5 tahun lalu, alasannya klasik, aku belum siap. Tapi lucunya, setelah 5 tahun lewat tanpa komunikasi sama sekali, perasaan itu nggak hilang. Dan rasa belum siap itu juga masih ada di sana. Kok bisa ya? Apa ini ujian iman atau sebenarnya kita lagi lumpuh aja buat ngambil keputusan? Ujung-ujungnya malah terjebak di overthinking yang nggak ada habisnya. Jawaban dari kebingungan itu sebenarnya seringkali balik lagi ke misteri waktu dan kapasitas diri kita. Gini, keputusan hidup itu kan sangat dipengaruhi sama jam terbang ya. Coba bayangin, seseorang di usia 20-an, baru aja lulus kuliah, belum banyak ngelewatin ujian hidup, terus bilang, aku belum siap. Bobot kata-katanya itu pasti beda banget sama orang usia 40-an yang udah kenyang makan asam garam kehidupan waktu ngomong hal yang sama. Ketajaman mereka dalam menyimpulkan sesuatu tuh beda. Jadi seringkali nih pas kita di usia 20-an atau awal 30-an ngerasa belum siap, itu bukan berarti kita nggak mampu. Tapi ya kita belum punya cukup kapasitas literasi hidup aja untuk menilai diri kita sendiri secara benar-benar objektif. Nah, dari situ kita masuk ke bagian ini nih, yaitu mitos kesiapan 100%. Sebuah ilusi yang tanpa sadar sering banget ngekang kita. Sering banget kan kita nuntut semuanya harus sempurna sebelum berani melangkah. Padahal kalau kita lihat dalam ilmu usul fikih, yang namanya yakin atau certainty itu artinya kita punya 100% data konkret di tangan. Bukan cuma tebak-tebak buah manggis atau sekedar feeling. Masalahnya kita tuh sering banget nunggu datangnya rasa yakin yang benar-benar 100% ini sebelum mutusin buat nikah. Padahal nyatanya, keputusan-keputusan besar dalam hidup kita tuh hampir nggak pernah loh nyentuh angka 100% data sempurna ini. Kalau kita terus-terusan nunggu kepastian mutlak, itu ibaratnya kita nunggu sesuatu yang emang nggak bakal pernah datang. Kalau kita maksa harus yakin 100%, pramu kita tuh cuma bakal diam aja di tepi pantai, nggak bakal kemana-mana. Realitasnya nih, orang-orang sukses itu berani berlayar pakai apa yang di agama kita disebut galabatudzon, atau dugaan yang kuat. Maksudnya gimana? Jadi kita kumpulin dulu data yang cukup, katakanlah udah ada sekitar 70-80% gitu ya. Nah sisanya yang 20% kita genapin pakai intuisi, firasat, doa, dan pastinya tawakal. Jadi kalau kamu terus nunggu ombaknya benar-benar tenang, ya kamu nggak akan pernah mulai berlayar. Rasa ragu atau deg-degan menjelang hari H itu benar-benar normal kok. Sama sekali bukan pertanda kalau kamu salah milih pasangan. Ada satu poin krusial yang dirangkum dengan sangat manis di sini. Kamu tidak akan pernah siap kalau kamu tidak memulai. Ini tuh wisdom atau kebijaksanaan lapangan dari orang-orang yang emang udah puluhan tahun makan asam garam kehidupan. Kesiapan itu bukan kayak stasiun kereta di mana kamu cuma duduk diam nunggu di peron sampai tiketmu kecetak dengan sempurna. Nggak gitu. Kesiapan itu justru sesuatu yang bakal kamu bangun pelan-pelan saat keretanya udah mulai jalan. Makanya kita melangkah ke pemahaman selanjutnya. Memulai adalah kesiapan itu sendiri. Sebuah konsep yang mungkin bakal ngebongkar cara pandang lama kita. Coba kita ingat lagi sabda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bilang bahwa dengan menikah, seseorang itu menyempurnakan setengah agamanya, terus beliau berpesan untuk bertakwa demi menyempurnakan setengah yang sisanya. Kamu sadar nggak sih apa makna di balik ini? Ini tuh bukti paling nyata kalau kita emang mulai pernikahan itu nggak dalam kondisi yang ideal-ideal banget. Kita start dengan kondisi yang baru setengah jalan, masih banyak kurangnya, masih jauh dari sempurna. Justru, kekurangan-kekurangan itulah yang nantinya bakal kita lengkapi bareng-bareng di dalam rumah tangga, lewat ketakwaan kita. Dan hey, dengerin ya, rasa takut yang kamu rasain sekarang itu valid banget. Menikah itu kan ngebangun ikatan dan relasi manusia yang paling kompleks, paling berat, dan jujur aja, paling pelik.
Coba aja bayangin, orang-orang hebat yang sukses banget mimpin perusahaan dengan ribuan karyawan, itu aja kadang rumah tangganya bisa berantakan. Jadi kalau kamu ngerasa takut gagal, takut salah pilih, atau ngerasa, duh aku belum mapan nih secara emosi, itu wajar banget. Kamu kan lagi bersiap buat ngadepin salah satu ujian terberat dalam hidup. Tapi ingat ya, ketakutan itu jangan sampai bikin kamu lumpuh dan gak berani ngapa-ngapain. Karena di dalam matematika kehidupan, 1 tambah 1 itu nggak selalu sama dengan 2. Hidup ini nggak sekaku itu. Kalau misalnya, amit-amit, setelah kamu melangkah terus kamu nyadar, wah ternyata aku beneran belum siap nih. Apakah otomatis rumah tanggamu langsung karam? Ya enggak dong. Allah itu kan maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau emang ada kesalahan di awal karena kita belum siap, selalu ada ruang buat bertobat, buat minta maaf ke pasangan, dan ngelakuin islah atau perbaikan. Memang sih kita jadi harus berjuang 2 kali lipat lebih keras, tapi pelan-pelan dengan taufik dari Allah, percayalah, rumah tangga itu bakal nemuin jalannya. Terus, apa sih langkah konkret yang bisa kita ambil waktu kepala udah mulai pusing dipenuhi overthinking? Nah, ini dia, pilar tindakan, yaitu musyawarah. Ingat ya, karena ini misteri besar, tolong banget jangan memutuskannya sendirian aja. Pertanyaannya, ke siapa kita harus curhat atau minta saran? Apalagi buat kita-kita yang umurnya masih 20-an atau 30-an. Carilah pembimbing yang punya 3 hal ini. Pertama, ilmu, yaitu pemahaman agama dan hidup yang matang. Kedua, hilm, artinya beliau punya kebijaksanaan, kelembutan, dan pastinya kesabaran. Dan yang ketiga, pengalaman hidup. Saranku, jangan cuma curhat ke teman tongkrongan yang pengalamannya ya sama-sama masih sebiji jagung. Cari sosok yang pengalamannya udah tajam, yang bisa bantu nilai secara objektif. Apakah kamu dan calonmu ini cocok, bisa tumbuh bareng, atau malah ada potensi layu di tengah jalan? Kenapa sih pengalaman hidup dari orang tua atau guru-guru kita itu mahal banget harganya? Karena lived experience atau pengalaman yang beneran dijalanin itu, nilainya jauh melampaui sekedar data empiris atau teori-teori di buku. Membaca puluhan buku psikologi pernikahan itu bagus banget, beneran, itu pondasi ilmu yang keren. Tapi, percayalah, itu beda banget rasanya sama kenyataan waktu kamu harus nyelesain konflik rumah tangga sehari-hari. Nonton berita soal badai itu nggak sama dengan ngerasain langsung hujannya kan? Makanya, pandangan dari mereka yang udah bertahun-tahun napak di realita rumah tangga itu jauh lebih akurat buat ngebimbing kita. Dan sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting, kembali kepada Sang Pencipta. Setelah kita maksimalkan ikhtiar, belajar ilmunya, dan udah musyawarah, tibalah kita di puncak penyelesaian dari semua rasa gundah ini. Sebuah langkah yang kadang terlewat waktu kita lagi sibuk banget nyari pembenaran logika. Ada satu ungkapan yang indah banget. Istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Tapi, tunggu dulu. Hati yang kayak gimana nih? Para ulama ngejelasin, kalau hati kita masih kotor, masih penuh sama hawa nafsu dan ambisi duniawi, nanya ke hati itu malah cuma bakal bikin kita makin tersesat. Tapi beda ceritanya kalau kamu benar-benar ngejaga niat supaya tetap ikhlas, membersihkan hati, dan menjaga ketakwaan. Saat kamu nanya ke lubuk hati yang paling dalam dengan kondisi seperti itu, insya Allah, Allah sendiri yang bakal langsung ngasih petunjuk dan ketenangan ke dalam hatimu. Biar lebih kebayang, coba deh kita lihat panduan langkah ini. Ini tuh langkah-langkah syariat yang cantik banget buat ngatasin overthinking kamu saat mau ambil keputusan. Mulai dulu di hari pertama dengan menata niat semata-mata cuma karena Allah. Pastikan hati ikhlas. Selanjutnya, temuin deh orang-orang bijak yang tadi udah kita bahas untuk bermusyawarah. Habis dapat masukan, malamnya gelar sajadahmu. Sholat istikharah, minta petunjuk langsung sama Allah. Biarkan Dia yang maha mengetahui membimbing hatimu. Dan akhirnya, lepaskan semuanya. Pasrahkan hasil akhirnya murni lewat jalan tawakal. Buat bahan renungan kita bareng-bareng, mari kita ingat kisah pernikahan Zaid dan Zainab radhiyallahu anhum. Kamu tahu nggak, mereka berdua ini dijodohin langsung sama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia loh yang turun tangan langsung menjodohkan. Tapi pada akhirnya, pernikahan mereka tetap berujung pada perpisahan, yang pastinya di balik itu ada hikmah besar dari Allah. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari sini? Kisah ini ngajarin kita soal kerendahan hati yang mutlak. Kalau prosesnya udah sesempurna itu aja hasilnya bisa nggak sesuai yang kita bayangkan, apalagi kita. Pada akhirnya kita emang harus selalu merendah di hadapan takdir Allah, bukan malah menuntut kesempurnaan kita sendiri. Sebagai penutup sesi Deep Talk kita malam ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan reflektif buat kamu renungin. Coba tanyain perlahan ke diri kamu sendiri, apakah selama ini kamu benar-benar lagi menunggu kesiapan,
Atau rasa belum siap itu sebenarnya cuma caramu buat menunda tawakal sama Allah. Ingat ya, kita mungkin gak akan pernah ngerasa siap 100%, tapi kita selalu bisa mulai melangkah sambil berserah diri sama Zat yang Maha Tahu. Semoga obrolan kita di sesi bedah materi ini bisa ngasih ketenangan, keberanian, dan kejernihan buat hati kamu yang lagi bimbang buat melangkah. Makasih banyak ya udah nemenin obrolan ini dari awal sampai akhir. Sleep well, dan semoga langkahmu dimudahkan.